Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tudas Muda Tani. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan racikan fungisida yang kita gunakan di tanaman melon dan tanaman cabai. Nah, ini berlaku bagi semua tanaman yang kita budidayakan. Nah, peracikan ini dapat meningkatkan kinerja fungisida. Nah, apa saja racikannya? Kita lihat langsung. Langsung saja ya rekan-rekan tani. Ini adalah fungisida yang kita gunakan. Jadi ini racikannya. Nah, ini wadah fungisida yang sebelumnya sudah habis ya. Kita berbicara tentang bahan aktifnya. Jadi jangan melihat dari mereknya ya. Kita fokus ke bahan aktif dan bagaimana peracikannya. Ini rekan-rekan tani. Jadi yang satu bahan aktifnya menggunakan yang bahan aktif Mancozeb. Nah, Mancozeb ini dia sifatnya kontak. Cara kerjanya kontak atau secara langsung ya. Jadi bahan aktif Mancozeb ini terbilang cukup murah rekan-rekan tani. Untuk daerah kita ini harganya 85 untuk 1 kilo. Ini isi 1 kilo. Walaupun murahan, ini wajib rekan-rekan tani. Kembali lagi, jangan ke fokus ke merek ya. Untuk mereknya memang kita menggunakan Indocozeb. Yang penting rekan-rekan tani itu bahan aktifnya. Yang penting bahan aktifnya itu Mancozeb ya, 80%. Sudah untuk Mancozeb. Kemudian kita punya satu lagi, ini adalah Indonil ya. Indonil bahan aktifnya Chlorothalonil 75%. Jadi ini adalah Chlorothalonil yang sifatnya protektif, artinya dia perlindungan ya. Artinya kerjanya sistemik dia. Jadi ini kerjanya kontak, artinya secara langsung. Dan ini dia secara protektif, dia sistemik. Jadi bertahan lama di tanaman, dan ini secara langsung ya kalau yang kontak itu. Jadi ini bisa bekerja ganda kalau kita gabungkan. Ada juga rekan-rekan tani yang bahan aktifnya itu memang sudah ada tertera Indocozeb dan Chlorothalonil. Jadi rekan-rekan tani, kalau rekan-rekan tani nggak ingin ribet, ada juga yang bahan aktifnya itu Chlorothalonil dan Mancozeb. Dia memang sudah ada di situ. Tetapi saya lebih memilih untuk mencampurnya secara langsung. Ini campurannya ataupun kita aduk, ini aduk bubuk rekan-rekan tani. Bukan kita mencampurnya di tank, tetapi dicampur secara bubuk. Langsung saja ya rekan-rekan tani, biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi ini baru kita publikasikan ya. Jadi inilah fungisida yang kita aduk cara bubuk. Tapi harus diingat rekan-rekan tani, pencampuran fungisida ini hanya bisa yang bubuk, hanya bisa yang bahan aktif Indonil dan bahan aktif Mancozeb. Untuk bahan aktif lain
ataupun itu sifatnya cair ya, rekan-rekan tani jangan gunakan. Saya sarankan hanya 2 bahan aktif ini, selain itu jangan. Jadi nggak ada lagi ya pertanyaan apakah bahan aktif A dan B bisa dicampur. Nah itu sudah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi hanya bahan aktif Mancozeb ya yang 80% yang dicari. Jadi fokus ya, kalau bisa carinya yang 80%. Memang rata-rata Mancozeb itu bahan aktifnya 80%. Nah yang Chlorothalonil ini yang 75%. Usahakan yang bahan aktifnya kalau rekan-rekan tani membeli di kios pertanian ya, usahakan bahan aktif Chlorothalonil ini 75%. Nah, kita aduk. Inilah pungi yang kita gunakan sehari-hari rekan-rekan tani. Jadi ini selain murah, jadi kerjanya juga ganda, kontak dan sistemik. Nah, jadi ini kita bongkar fungisida yang kita gunakan. Ini seperti ini. Ini sehari-hari kita menggunakan ini. Untuk pungi yang lain rekan-rekan tani itu penggunaannya seperti Uniman ataupun kayak seperti Antrakol dan yang lainnya, itu kita menggunakannya jarang rekan-rekan tani, 7 hari sekali ataupun 10 hari sekali. Jadi jarang kita gunakan untuk pungi-pungi yang lain ya. Sehari-hari kita gunakan ini. Kenapa? Ini pun sudah kerjanya sudah ganda dia, kontak dan sistemik. Selain itu bahan aktifnya tinggi kalau kita campurkan, berbeda dengan yang langsung beli di kios. Kalau beli di kios pertanian itu bahan aktifnya lebih kecil rekan-rekan tani. Nah, selain itu ini lebih murah rekan-rekan tani, lebih murah. Usahakan yang saya sarankan tadi sesuai bahan aktifnya ya. Usahakan bahan aktifnya yang sama yang seperti kita gunakan, jumlah bahan aktifnya. Nah, kita aduk dulu secara merata. Ini murah rekan-rekan tani. Oh iya, kalau yang ini dia hanya 500 gram nih, yang Chlorothalonil ya. Ini enggak nyampe 1 kilo, ini setengah kilo. Yang 1 kilo itu Mancozeb nih. Jadi kalau setelah kita campurkan ini jadi 1,5 kilo ya, 1,5 kilo ya. Rekan-rekan tani bisa gunakan untuk tanaman apa saja, silahkan bagi rekan-rekan tani. Jadi ini untuk jamur apapun, penyakit apapun bisa masuk rekan-rekan tani. Bagi bercak, patah ranting dan yang lainnya ini masih bisa, kayak bun bulu, bun tepung. Untuk di tanaman melon ini bagus. Ini walaupun di musim kemarau, di musim penghujan ini tetap bagus karena 2 bahan aktif ini kita kombinasikan jadi satu. Nah, inilah dampaknya yang kita rasakan. Ini sangat bagus rekan-rekan tani untuk kerjaannya. Kita aduk dulu secara merata. Oh iya Bang, untuk dosisnya itu berapa per tanknya itu? Dosis penyemprotan maksudnya? Iya, dosis penyemprotannya. Nah, jadi sebelum dosis penyemprotan kita bahas dulu untuk ini penggunaannya. Jadi penggunaannya ini hanya disemprotkan ya, dengan untuk air 16 liter. Itu kalau tanaman di bawah umur 30 hari
kita hanya menggunakan 1 sendok saja. Nah, kalau udah di atas 30 hari, rekan-rekan tani boleh gunakan 2 sendok per tank 16 liter ya, 2 sendok. Nah, sendoknya seperti ini. Nah, satu gini. 1 sendok ini ya. Nah, jangan terlalu banyak. Nah, sendok untuk tank 16 liter. Kalau udah di bawah 30 hari, rekan-rekan tani boleh gunakan 2 sendok. 2 sendok. Tetapi kalau untuk patek itu biasanya jamur di cabai ya, di buah ya, Bang. busuk buah, yang kita sebut busuk buah, atau rekan-rekan tani bilang itu patek. Nah, itu untuk patek dosisnya 3 sendok kalau untuk patek. Jadi, tapi kalau untuk penyemprotan patek itu kita gunakan 3 sendok. Tetapi kalau nggak ada curah hujan nggak terlalu tinggi, kita hanya gunakan 2 sendok. Karena cuaca pun akan berpengaruh rekan-rekan tani. Kalau cuacanya hujan, itu potensi jamurnya tinggi. Tetapi kalau dia musim kemarau, yang lebih banyak itu adalah hamanya. Nah, saya ulangi ya, biar rekan-rekan tani lebih paham. Jadi kalau di musim penghujan, itu potensi yang tinggi adalah jamur ataupun penyakit. Nah, kalau di musim kemarau itu lebih ke hama, rekan-rekan tani. Biasanya hama itu lebih mendominasi di musim kemarau. Jadi rekan-rekan tani bisa menyiasatinya dari awal, tergantung cuacanya. Kalau musim penghujan itu lebih ke fungi, kalau di musim kemarau lebih ke hama. Jadi rekan-rekan tani bisa mengamatinya ya. Nah, seperti itu rekan-rekan tani. Fungisida sebelumnya rekan-rekan tani, wadah fungisida yang kita gunakan, cuman untuk pencampuran sebelumnya saya menggunakan kebetulan mancozebnya itu warna biru. Kalau ini yang warna kuning itu bebas ya kalau untuk warna. Yang penting bahan aktifnya rekan-rekan tani. Jadi ini yang warnanya biru ini karena mancozeb yang kita campur kemarin itu warnanya biru. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Nih, ini fungis sebelumnya. Pelan-pelan. Aduh, coba. Aduh. Nah, pelan-pelan. Nah, ini rekan-rekan tani. Selain bagus, ini fungisida ini murah rekan-rekan tani. Fungisida yang murah. Nah, ini kita sudah campur merata ya rekan-rekan tani. Nah, untuk video berikutnya saya akan memperlihatkan pupuk organik cair ya rekan-rekan tani. Saya akan memperlihatkan bagaimana kita membuat pupuk organik cair untuk rekan-rekan tani. Tentunya pupuk organik cair ini sangat bermanfaat bagi tanaman kita rekan-rekan tani. Itu juga berlaku bagi semua tanaman. Nah, rekan-rekan tani, pupuk organik cair ini nanti kita buatkan bahan-bahannya apa saja. Ini khusus bagi subscriber rekan-rekan tani. Jadi kita perlihatkan kita bagaimana pupuk organik cair yang kita buat dan kita aplikasikan ke tanaman kita sendiri rekan-rekan tani. Jika rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.